Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bunda sekalian, kembali lagi di channel Cinta Dapur Azizah, tempatnya inspirasi resep masakan. Kali ini saya akan memasak pempek panggang. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Pernahkah bunda memasak lalu bersisa dan akhirnya terbuang? Atau bunda memasak yang porsinya terlalu banyak hingga tidak banyak yang termakan dan terbuang? Nah, perilaku yang demikian namanya mubazir. Artinya berlebihan atau menyia-nyiakan dalam melakukan sesuatu. Kalau kita pernah melakukan mubazir, hendaknya bunda pandai-pandai dalam menyiasati memasak makanan agar makanannya tidak tersisa dan terbuang. Salah satunya kita memasak dengan secukupnya saja, atau kalau berlebih kita bisa menyedekahkannya kepada orang lain. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, perilaku mubazir ini disamakan dengan saudara-saudaranya syaitan. Dan Allah membenci orang-orang yang berperilaku mubazir. Mudah-mudahan kita dapat terjaga dari perilaku berbuat mubazir. Amin. Oke bunda, kembali ke resep masakan kita. Sebelum memasak, kita baca bismillah dulu ya, agar masakan kita menjadi berkah dan enak tentunya. Pempek panggang yang akan kita masak ini disebut juga dengan pempek tunu. Proses memasaknya dengan dipanggang di atas bara api dan memakannya bisa dengan kuah cuko atau diisi dengan udang rebon di dalamnya bersama kecap. Ini dapat dijadikan ide bisnis jualan karena modalnya kecil dan bahan-bahannya sangat murah, mudah membuatnya, dan disukai oleh banyak orang. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi para pedagang yang mencari ide untuk jualan. Untuk bahan-bahannya sudah saya siapin. Tepung tapioka atau sagu 250 gram. Tepung terigu 2 sendok makan munjung. Tepung sagu untuk baluran tangan secukupnya. Kecap manis secukupnya. Air 300 ml. Udang rebon 50 gram. Garam halus 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan bawang putih bubuk setengah sendok teh, 50 gram cabai rawit atau secukupnya. Pertama kita rebus dulu cabai rawitnya. Kalau sudah masak, kita angkat. Nantinya cabai ini akan kita haluskan. Selanjutnya kita akan sangrai udang rebonnya. Sebelumnya kita cuci terlebih dahulu udang rebonnya sampai bersih. Baru kemudian kita sangrai. Kalau dirasa sudah cukup kematangannya, boleh kita angkat. Kemudian kita haluskan cabai yang sudah direbus tadi. Tingkat kepedasan isian bumbu pempek panggangnya itu tergantung kepada kita ya. Kalau pengen pedas ya cabainya agak dibanyakin.
Tapi kalau tidak mau terlalu pedas ya sedikit saja ditambahkan. Kemudian kita haluskan udang rebonnya. Silakan Bunda boleh pakai blender atau pakai cara manual digiling juga boleh. Nah, ini udang yang sudah kita haluskan. Kita tempatkan di wadahnya terlebih dahulu. Sekarang kita buat untuk isian dari pempek panggangnya. Kita ambil udang rebon yang sudah di blender secukupnya. Tambahkan cabai rawit secukupnya. Lalu campurkan kecap manisnya sesuai dengan selera kita. Kita aduk-aduk sampai tercampur menjadi rata. Kalau dirasa kecapnya kurang, boleh kita tambah lagi. Selanjutnya kita buat untuk adonan pempek panggangnya. Kita campurkan tepung tapioka, tepung terigu, dan bumbunya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur menjadi rata. Setelah itu kita siapkan air. Kita masak sampai betul-betul mendidih. Lalu kita siramkan ke adonan pempek tadi. Disinilah letak berhasil tidaknya pempek panggang. Jadi air panas yang sudah dituangkan tadi bisa membantu adonan menjadi setengah matang, sehingga ketika dipanggang itu akan mudah menjadi masak dan tidak menjadi keras. Dan kalaupun ingin membuat adonan yang menjadi lebih lembut, itu bisa kita tambahkan airnya menjadi lebih banyak dan langsung disiram secara banyak ke adonan. Tetapi karena saya lebih suka yang pertengahan, lembutnya ada tapi tetap kenyal-kenyal seperti itu. Jadi saya memakai airnya itu tidak terlalu banyak, dan cara menuangnya juga itu tidak dituang secara langsung tapi
secara bertahap. Kalau adonannya sudah agak dingin, kita bisa uleni dengan tangan. Karena adonannya ini sangat lengket, kita bantu tangan kita dengan dilumuri tepung sagu. Dan memang adonan yang berhasil itu apabila kita tarik dia seperti molor, namanya molor atau ngaret. Ini kayaknya sudah siap untuk dibentuk, dan adonannya ini masih tetap lengket ya. Jadi kita membentuknya dengan dibantu tangan kita dibaluri dengan tepung sagu. Biasanya pempek panggang itu dibuat bulat tetapi agak pipih. Kita bentuk-bentuk terus sampai adonannya menjadi habis. Nah, untuk berapa besar bentuk pempeknya itu bisa disesuaikan dengan harga yang akan kita tetapkan. Kalau di sini di tempat saya itu ada yang harganya dari 500-an, 2003, ada yang 1000-an, juga ada yang 2000-an. Jadi kalau harganya murah, mungkin bentuk pempeknya bisa diperkecil. Tapi kalau harganya agak mahal, bisa bentuknya lebih agak diperbesar. Kemudian kita panggang. Pempek panggang ini harus sering dibolak-balik ya, agar tidak gosong dan matangnya merata. Dia cepat sekali gosong, jadi sering harus dibolak-balik juga biar kulitnya tidak menjadi keras. Ini saya kadang pakai tangan, baliknya juga bisa, kadang pakai alat ya, tergantung bunda mau yang mana. Tapi sebenarnya ini panas sih, tapi kadang lebih enak baliknya pakai tangan kalau yang baru diletakkan di atas adonan, karena kadang masih agak lengket kalau dibalik pakai alat. Nah, ini ciri dari pempek yang sudah masak, biasanya dia akan meledak atau merekah dan warnanya akan menjadi bening. Kalau sudah seperti itu, tunggu sebentar lagi biar masaknya merata. Kalau sudah dirasa cukup, sebentar saja, jangan terlalu lama, pempeknya boleh kita angkat.
Nah, kita bisa lihat pempek ini dari adonan awal yang bulat pipih, dia menjadi mengembang, menggembung ya. Itu tandanya dia mulai akan masak dan nantinya akan merekah. Nah, kita panggang ya sampai semuanya menjadi matang. Sekarang kita akan isi pempek panggangnya. Terlebih dahulu kita belah pempeknya. Agar mudah untuk membelahnya, pisaunya kita celupkan air terlebih dahulu agar tidak lengket ketika membelah pempek. Kemudian kita isi sesuai dengan selera kita, apakah isinya akan banyak atau sedikit. Isiannya boleh kita bagi dua. Untuk yang pedas kita tambahkan cabai, udah kita campur tadi. Tapi kalau untuk yang anak-anak biasanya kita cuma kasih udang rebon ditambah kecap, tidak perlu dikasih cabai. Kita isi terus pempeknya. Jangan lupa ya bunda, pisaunya dicelup dulu dengan air agar tidak lengket. Nah, ini adalah hasil dari pempek panggang yang sudah kita isi tadi. Saya akan coba dulu. Mantep banget bunda. Ada aroma dari panggangannya, rasa-rasa dari panggangannya yang agak berbeda. Kemudian rasanya lembut tapi kenyal, dan isian udang rebonnya itu enak banget. Alhamdulillah kita sudah selesai memasak. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.